Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Zainul Mubarok selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang telah memberikan kepada kami kelompok 5 kesempatan untuk menjelaskan materi tentang sekilas manajemen strategi dan implementasi strategi di pemerintahan. Adapun nama anggota kelompok 5 yaitu yang pertama ada Danu Damara dengan NPM 202301030 dan saya sendiri Vira Sulistifani 202301032, Hani Listina 202301034, Clarissa Kusnul Faulia dengan NPM 202301041 dan Rachelita Yunike dengan NPM 202301048. Baik, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu pendahuluan. Manajemen strategik berfungsi sebagai sistem pengendalian manajemen organisasi. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk memengaruhi individu-individu di dalamnya, untuk berperilaku sesuai dengan tujuan organisasional. Pengendalian organisasi ini dapat dilakukan melalui sistem pengendalian berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui manajemen informasi dan komunikasi yang dirancang secara formal. Penerapan manajemen strategi pada kedua jenis organisasi ada dua, yaitu yang pertama ada sektor publik dan privat, yang mana keduanya memiliki perbedaan yang jauh berbeda. Mengapa jauh berbeda? Hal ini dikarenakan manajer pada organisasi sektor publik dan sektor privat beroperasi dalam konteks yang berbeda sehingga menciptakan kendala pada perilaku dan pilihan yang berbeda. Perbedaan mendasar yang terjadi pada kedua jenis organisasi tersebut karena pada organisasi sektor publik terdapat pemisahan antara penyusun dan pelaksana kebijakan, adanya reformasi pelayanan, pengaruh dan lebih terbuka pada lingkungan eksternal dan adanya ekspektasi publik pada organisasi publik. Menurut Untoro tahun 2010 menyatakan bahwa perbedaan konteks pada kedua organisasi tersebut, privat dan publik, berhubungan dengan ketidakpastian lingkungan yang diciptakan oleh oversight body atau lembaga pengawasan. Banyak dan bervariasinya pihak yang berkepentingan serta samarnya sasaran organisasi. Ketergantungan pada oversight body ini menyebabkan lingkungan pada organisasi sektor publik penuh dengan nuansa politik, termasuk dalam proses penganggaran, sehingga organisasi sektor publik memiliki ketidakpastian lingkungan yang lebih tinggi dibanding organisasi sektor privat. Perbedaan konteks tersebut akan berpengaruh pada efektivitas penerapan manajemen strategis karena memiliki konsekuensi pada perilaku individu di dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, penerapan praktik manajemen strategis organisasi sektor publik harus berhati-hati, yaitu perlu memperhatikan sejauh mana otoritas publik memengaruhi tindakan organisasi. Menurut Untoro tahun 2010 juga, perbedaan ini membuat pendekatan manajemen strategi yang dikembangkan organisasi privat tidak memadai dan berpotensi menyesatkan ketika diterapkan pada organisasi sektor publik. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya mengenai pengertian dari manajemen strategi. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian manajemen strategi, perlu untuk mendefinisikan arti kata yang membentuknya. Manajemen strategi terdiri atas dua suku kata yang dapat dipilih menjadi kata manajemen dan strategi. Definisi manajemen diambilkan dari definisi yang diungkapkan oleh Nawawi pada tahun 2005, yaitu sebagai berikut. Manajemen merupakan serangkaian proses yang terjadi atas perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan juga pengawasan atau controlling, serta penganggaran atau budgeting. Nah, jadi artinya manajemen adalah sebuah rangkaian proses dari awal sampai dengan akhir untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, berikut saya jabarkan unsur-unsur yang terdapat dari pengertian manajemen di atas. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu suatu organisasi dapat terdiri atas dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.
Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut. Ada 3 poin. Yang pertama adalah pemilihan dan penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, langkah, kebijaksanaan, program, proyek, metode, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua adalah pemilihan sejumlah kegiatan untuk diterapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, dan bagaimana akan dilakukan serta siapa yang akan melaksanakannya. Kemudian yang ketiga adalah penetapan secara sistematis pengetahuan tepat guna untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, merupakan sistem kerjasama sekelompok orang yang dilakukan dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan atau tugas dengan membentuk sejumlah satuan atau unit kerja yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan kerja, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, diikuti dengan mengatur hubungan kerja baik secara vertikal maupun horizontal. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating, yaitu dilakukan organisasi setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi, termasuk tersedianya personel sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. Yang keempat ada penganggaran atau budgeting, merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting peranannya, karena fungsi ini berkaitan tidak saja dengan penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, penggunaan, dan pertanggungjawaban, namun lebih luas lagi berhubungan dengan kegiatan tata laksana keuangan. Kegiatan fungsi anggaran dalam organisasi sektor publik menekankan pada pertanggungjawaban dan penggunaan sejumlah dana secara efektif dan efisien. Ini disebabkan karena dana yang dikelola tersebut merupakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada organisasi sektor publik. Nah, yang kelima ini ada pengawasan atau kontrol. Pengawasan atau kontrol harus selalu dilaksanakan pada organisasi sektor publik. Fungsi ini dilakukan oleh manajer sektor publik terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam sana atau unit kerjanya. Kontrol diartikan sebagai proses mengukur atau measurement dan menilai atau evaluation tingkat efektivitas kerja personel dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Oke, kemudian ada definisi dari strategi. Strategi merupakan tindakan yang bersifat instrumental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dengan apa yang terjadi. Nah, terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti atau core competencies. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. Pengertian strategi ini kemudian berkembang dengan adanya pendapat John von Neumann, seorang ahli matematika, dan Oscar Morgenstern, seorang ahli ekonomi. Mereka memasukkan istilah games dan adanya faktor yang sama dalam games yang sesungguhnya. Mereka pun mengakui bahwa game teori sesungguhnya adalah teori strategi. McDonald's dalam Salusu tahun 2003 halaman 87, teori menyebutkan dua atribut utama yang harus senantiasa diingat, yaitu keterampilan dan kesempatan, di mana keduanya merupakan kontribusi bagi setiap situasi strategis. Situasi strategis merupakan suatu interaksi antara dua orang atau lebih yang masing-masing mendasarkan tindakannya pada harapan tentang tindakan orang lain yang tidak dapat ia kontrol. Dan hasilnya akan tergantung pada gerak-gerik perorangan dari masing-masing pemeran. Didefinisikan oleh Salusu pada tahun 2003 pada halaman 87. Jadi, apabila dijadikan satu kesatuan, manajemen strategi merupakan pendekatan sistematis untuk memformulasikan
mewujudkan dan mengawasi atau monitoring strategi TOF dalam Rabin dan kawan-kawan tahun 2000 di halaman 1. Pendapat lain dikemukakan oleh Thomson pada tahun 2003 dalam Bawono tahun 2010 sebagai berikut. Manajemen strategi merujuk pada proses manajerial untuk membentuk visi strategi penurun objektif, penciptaan strategi, mewujudkan dan melaksanakan strategi dan sepanjang waktu melakukan penyesuaian dan koreksi terhadap visi, objektif, dan pelaksanaan tersebut. Sedangkan menurut Siagian tahun 2004 mendefinisikan manajemen strategi sebagai berikut. Siagian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Nah, dapat kita simpulkan dari dua definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa manajemen strategi adalah proses manajerial yang berisi serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang ditetapkan oleh manajemen puncak yang berisi visi, misi, sasaran, dan target organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Iya, selanjutnya saya Rahelita. Biasanya penerapan sektor publik ini pengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan itu adanya adalah subsidi, faktor pasar, yang adanya konsumen, dan selanjutnya adalah faktor politik, adanya pengambilan keputusan pada ekonomi tersebut. Ya, selanjutnya implementasi rencana. Ini adalah data di mana biasanya rencana ini dibuat dan akhirnya direalisasikan kepada masyarakat. Dan ini ada yang kedua, indikator kinerja. Indikator kinerja itu adalah di mana kepuasan masyarakat kepada kinerja dari pemerintah itu sendiri. Tentang ya contohnya tadi subsidi dan sebagainya. Yang ketiga, reformasi kesejahteraan. Itu adalah di mana programnya seperti tadi, contohnya program subsidi. Yang keempat ada kesepakatan kinerja. Itu adalah di mana sudah sesuai dengan undang-undangnya atau belum. Iya, pada contoh di buku ada dari negara bagian. Ini tuh maksudnya dari subsidi tadi ditinjau ulang oleh divisi audit tentang program tersebut. Iya, hasil penelitian ini adalah bersifat formal. Bersifat formal adalah berdasarkan organisasi tersebut yang sudah dilihat sebelumnya. Iya, pada slide ini sama seperti yang dijelaskan oleh Danu, perumusan strategi, perencanaan strategi, dan penganggaran operasionalisasi anggaran evaluasi kerja bisa dilihat di slide sebelumnya. Perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak di dalam proses penerimaan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan, serta strategi organisasi. Hasil perumusan strategi bersifat permanen dan berjangka panjang dari 4 tahunan, bahkan sampai 25 tahun. Visi, misi, dan tujuan organisasi jarang dilakukan perubahan. Perubahan yang sering terjadi adalah merevisi strategi atau mengadopsi strategi baru untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan apabila terjadi perubahan dalam faktor lingkungan. Misalnya adanya ancaman-ancaman dan peluang baru, inovasi teknologi, perubahan kebijakan pemerintah, serta faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses penentuan program, aktivitas, atau proyek yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkannya. Jika ada tahap perumusan strategi, adalah tahapan untuk proses menentukan strategi. Sedangkan pada tahap perencanaan strategis, lebih pada proses menentukan bagaimana menerapkan strategi tersebut. Hasil dari perencanaan strategis berupa rencana-rencana strategis dalam bentuk program-program. Manfaat perencanaan strategis. 1. Sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. 2. Sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang ditetapkan. 3. Sarana untuk memfasilitasi dilakukan alokasi sumber daya yang optimal. 4. Kerangka pelaksanaan short-term action. 5. Sarana manajemen untuk memahami strategi organisasi secara lebih jelas. 6. Alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi.
Penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran di sektor publik berbeda dengan sektor swasta, terutama adanya pengaruh politik. Penilaian kinerja. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme penghargaan atau reward dan sanksi punishment sebagai pendorong pencapaian strategi, tercapainya tujuan organisasi, dan menciptakan kepuasan setiap individu. Bentuk dari reward dapat berupa 1. Finansial berupa kenaikan gaji, bonus, dan tunjangan. 2. Non-finansial berupa psychological reward dan social reward. 3. Mekanisme sanksi dan hukuman diperlukan untuk kondisi tertentu. Namun, orientasi penilaian kinerja hendaknya lebih diarahkan pada reward oriental. Baik, selanjutnya yaitu implementasi strategi pada sektor publik. Implementasi strategi pada organisasi sektor publik tidak bisa lepas dari proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi yang ada pada gambar perusahaan atau bisnis dapat dilihat pada gambar 7.2, yaitu yang pertama menetapkan arah dan misi. Yang kedua yaitu menetapkan lingkungan atau memahami lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga yaitu memformulasikan strategi, yang keempat yaitu mengimplementasikan strategi, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi dan mengawasi strategi. Nah, dari gambar 7.2 dapat dijelaskan poin-poinnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan arah dan misi organisasi. Setiap organisasi pasti mempunyai visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan ini akan menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi. Tanpa adanya visi, misi, dan tujuan, maka kinerja organisasi akan mudah dipengaruhi oleh situasi eksternal. Yang kedua yaitu memahami lingkungan internal dan eksternal. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh cukup kuat terhadap organisasi. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal, mempunyai 2 poin, yaitu yang pertama memiliki 2 variabel, yakni peluang atau opportunity dan ancaman atau threat. Yang kedua yaitu terdiri atas 2 bagian, yaitu lingkungan tugas dan lingkungan umum. Selanjutnya yaitu lingkungan internal, memiliki 2 variabel, yakni kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Yang kedua yaitu mencangkup semua unsur organisasional yang ada di dalam suatu organisasi seperti struktur organisasi, budaya organisasi, dan sumber daya. Yang ketiga yaitu memformulasikan strategi. Formulasi strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan organisasi. Formulasi strategi ini meliputi pengembangan misi organisasi, analisis SWOT, dan menetapkan tujuan jangka panjang. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan strategi. Dalam implementasi strategi pada organisasi sektor publik diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan organisasi tahunan, memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu mengevaluasi dan mengawasi strategi. Yang pertama yaitu mereview faktor internal dan eksternal menjadi dasar bagi strategi yang sedang berlangsung, menentukan apa yang dikendalikan dan menetapkan standar. Selanjutnya yaitu mengukur kinerja yang telah dilakukan dan membandingkan kinerja dengan standar. Yang ketiga yaitu mengambil berbagai tindakan perbaikan. Evaluasi strategi sangat diperlukan sebab keberhasilan organisasi di masa ini tidak menjadi jaminan keberhasilan organisasi di masa yang akan datang. Pada tahap ini juga merupakan tahapan untuk menilai pengendalian organisasi. Pengendalian organisasi sendiri terdiri atas 3 jenis, yaitu pengendalian strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. RPJM merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden atau kepala daerah terpilih yang disusun berpedoman pada RPJP dan untuk RPJM daerah. Selain berpedoman kepada RPJP baik nasional maupun daerah, juga harus berpedoman pada RPJM nasional. Visi, misi, dan program presiden atau kepala daerah dijabarkan ke dalam strategis pembangunan, kebijakan umum,
prioritas program dan arah kebijakan fiskal atau anggaran dengan memasukkan anggaran indikatif untuk program yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mendatang. Dalam RPJM juga memuat penjelasan tentang program kerja yang melibatkan lintas departemen atau satuan kerja. Hal ini penting karena sangat memungkinkan ada program kerja yang berada pada urusan pemerintahan yang berbeda atau perlu melibatkan lintas sektoral bidang. Misalnya program pengentasan masyarakat miskin memerlukan sinergi antar sektor serta pendidikan seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, dan sebagainya. Untuk perencanaan strategis yang bersifat tahunan yang merupakan penjabaran lebih terperinci dari RPJM adalah Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. RKP memuat prioritas pembangunan rencana kerja selama 1 tahun anggaran beserta pendanaan yang diperlukan. Dalam dokumen RKP harus memuat evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk masing-masing program dan menentukan target dan sasaran untuk tahun berikutnya. RKP merupakan pedoman bagi penyusunan RAPBN dan RKP daerah sebagai penyusunan KUA PPAS yang merupakan dasar penyusunan RAPBD. Selain penyusunan dokumen perencanaan strategi di atas, masing-masing unit kerja dalam hal ini kementerian atau lembaga negara dengan K/L dan Satuan Kerja Perangkat Desa atau SKPD menyusun rencana strategis atau Renstra yang berjangka 5 tahunan dan rencana kerja atau Renja yang berjangka 1 tahun. Renstra K/L atau Renstra SKPD memuat visi misi dan tujuan strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi K/L atau SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM nasional atau daerah dan bersifat indikatif. Sedangkan Renja K/L atau Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L atau SKPD yang memuat prioritas pembangunan dan bagi indikatif. Penyusunan Renstra dan Renja K/L atau SKPD merupakan bentuk pelaksanaan unit business level strategi pada perusahaan. Pada tahap ini sebenarnya sudah dimulai melakukan integrasi dengan proses penganggaran, meskipun sifatnya masih indikatif. Jika didukung dengan adanya analisis standar belanja atau ASB, maka pemerintah diharapkan sudah mampu memasukkan kinerja pada setiap kegiatan yang diusulkan sehingga sudah dapat ditentukan plafon anggarannya. Menurut Riongo 2010. Baik, akan saya lanjutkan. Tahap yang kedua yaitu ada tahap penetapan rencana. Pada tahap ini lebih pada bagaimana dokumen perencanaan seperti RPJP, RPJM, dan RKP daerah diterapkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJP nasional ditetapkan dengan undang-undang dan RPJP daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penetapan RPJP melalui undang-undang dan perda tentunya akan melibatkan peran Dewan Legislatif sebelum keduanya ditetapkan. Mekanisme ini akan menjamin bahwa RPJP yang telah disusun oleh pemerintah atau eksekutif sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dasar negara. Sedangkan RPJM nasional ditetapkan dengan peraturan presiden selambat-lambatnya 3 bulan setelah presiden dilantik dan RPJM daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah selambat-lambatnya 3 bulan setelah kepala daerah yang terpilih dilantik. RKP dan RKPD ditetapkan dengan produk hukum yang sama dengan RPJMN dan RPJMD. Sedangkan Renstra dan Renja ditetapkan dengan peraturan pimpinan instansi yaitu Menteri K atau L atau Kepala SKPD. Dan yang ketiga ada tahap pelaksanaan rencana. Tahap rencana ini merupakan tahap implementasi strategi. Jadi strategi yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada tahap ini. Pada tahap ini diharapkan bahwa organisasi dapat menetapkan atau merumuskan tujuan organisasi tahunan mereka. Dalam konteks pemerintahan, tahap implementasi strategi merupakan tahap pelaksanaan rencana hasil dari proses perencanaan strategis yang menghasilkan rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dari rencana tahunan yaitu RKP atau RKP daerah. Pemerintah daerah utamanya menyusun kebijakan umum APBD KUA. KUA di sini adalah artinya kebijakan umum anggaran.
serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. KUA atau Kebijakan Umum Anggaran ini memuat tentang asumsi dasar penyusunan anggaran dan kebijakan umum dalam alokasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama setahun ke depan. Sedangkan PPAS memuat tentang prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan beserta alokasi anggaran yang dibutuhkan. Hasil dari KUA dan PPAS ini akan dirincikan di dalam Rencana Kerja Anggaran atau RKA, yang merupakan dasar untuk menyusun rancangan APBD. Pada RKA inilah SKPD harus mampu merincikan program dan kegiatan ke dalam rincian belanja, sumber pendanaan, target, sasaran, dan hasil yang diinginkan. Apabila RAPBD telah disahkan menjadi Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD, maka dokumen RKA akan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran. Dari dokumen pelaksanaan anggaran ini atau DPA inilah proses penatausahaan dan akuntansi mulai berjalan. Dan yang terakhir yaitu keempat, ada tahap evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi yang dilakukan pada tahap ini adalah berupa evaluasi kinerja dan evaluasi strategi. Evaluasi kinerja ini dilakukan untuk membandingkan antara target dengan hasil yang dicapai. Sedangkan evaluasi strategi lebih pada evaluasi hasil secara keseluruhan dengan memperhatikan perubahan faktor internal dan eksternal yang ada. Dalam tahap pelaksanaannya, evaluasi ini dapat berupa evaluasi terhadap RPJM nasional maupun daerah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, jika terjadinya perubahan yang mendasar. Dan yang ketiga yaitu merugikan kepentingan nasional. Hasil dari evaluasi ini merupakan bahan untuk penyusunan rencana pembangunan nasional atau daerah pada periode berikutnya. Namun tidak menutup kemungkinan apabila tiga hal di atas terjadi di tengah-tengah periode anggaran berjalan, maka bisa dilaksanakan yang namanya perubahan anggaran. Mekanisme perubahan anggaran tersebut untuk memfasilitasi fleksibilitas dalam perencanaan strategi dan penganggaran. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa organisasi sektor publik penuh dengan nuansa politik yang menuntut adanya fleksibilitas dalam perencanaan strategisnya. Oleh karena itu, mekanisme perubahan anggaran diperlukan selain untuk mengevaluasi hasil kinerja program dan kegiatan sampai dengan pertengahan periode untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perhatian perbaikan kinerja selama sisa periode berjalan. Keempat tahapan perencanaan tadi yang sudah dijelaskan di atas tentunya perlu didukung dengan data dan informasi yang akurat dan tepat. Oleh karena itu, jika data dan informasi yang dimiliki pemerintah tidak akurat dan tepat, maka mengakibatkan rencana strategi yang disusun dan ditetapkan akan salah dan visi misi serta tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai. Tantangan di masa depan, kualitas perencanaan anggaran daerah. Penyusunan anggaran secara instrumental adalah penentuan besaran anggaran dengan menambah atau menggunakan data-data tahun sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian yang mendalam terhadap data tersebut. Rendahnya kualitas SDM dalam organisasi pemerintah, serta belum adanya kesadaran pentingnya pengelolaan database yang memadai, terutama pada pemerintah daerah, mengakibatkan memperburuk kondisi lemahnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi diskusi kali ini akan kami batasi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Terima kasih.